Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudari semua, dalam kesempatan ini kita akan membahas ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Tuhan kamu, dan bersegeralah kamu kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa arduhas samawati wal ard, dan luasnya surga itu seperti luasnya langit dan bumi. Maka untuk itu saudara-saudariku, semua kita pasti menginginkan dalam satu kebahagiaan yang pada akhirnya nanti di akhirat kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari semua, dalam suatu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-jannatu mustaqqatun ila arba'ati nafar, kata Rasulullah. Yang pertama, talil Qur'ani. Yang kedua, wahafizil lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Yang keempat, wasaimim fi syahri Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud wa Tirmizi an Ibni Abbas radhiyallahu an. Dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-jannatu mustaqqatun, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala rindu ila arba'ati nafar, kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, kata Rasulullah, talil Quran. Orang yang dirindukan surga yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Ketahuilah saudara-saudariku semua bahwa di yaumil akhirat kelak bukan saja syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Al-Qur'an juga punya syafaat yang bakal menolong kita, yang bakal membebaskan kita dari siksaan Allah. Afina raka, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi orang yang gemar membaca Al-Qur'an, dia akan dapat syafaat di yaumil akhirat kelak. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Dalam satu hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nas, kata Rasulullah, sebaik-baik manusia, man ta'allamal Qur'an, adalah orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamah, dan setelah dia belajar Al-Quran, wa 'allamah, dia mengajarkannya. Ingat saudara-saudariku semua, Al-Quran hudan linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi semua manusia. Maka untuk itu kita berharap semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di akhirat kelak, di samping syafaatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga akan mendapatkan syafaatnya dari Al-Quranul Karim, kalamullah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qara'al Qur'ana fa innahu syafi'un yaumal qiyamah liqari'ih. Barang siapa membaca Al-Qur'an, artinya orang yang gemar membaca Al-Qur'an, fa innahu syafi'un yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu akan memberikan pertolongan, memberikan kebebasan liqarihi, kepada orang yang gemar membacanya Al-Quran. InsyaAllah, Masya Allah, Tabarakallah, saudara-saudaraku, marilah kita menjadi insan-insan pencinta Al-Quran,
marilah kita membaca Al-Quran. Walaupun hanya sedikit, ini jauh lebih bermanfaat saudara-saudariku, ketimbang kita membaca Al-Quran hanya sekali-sekali. Bahkan dalam satu hadis, baginda Rasul Muhammad SAW pernah bersabda, Afdalul a'mal adwamuha wa in qallat. Yang terlebih afdal, yang terlebih baik daripada amal ibadah itu adalah ibadah yang kita lakukan secara terus-menerus, secara rutinitas, wa in qallat, sekalipun hanya sedikit. Barangkali kalau dalam konteks kita gemar membaca Al-Quran, barangkali setiap saat kita membaca Al-Quran. Siang kita membaca Al-Quran, malam kita membaca Al-Quran, pagi kita baca Al-Quran, sore kita baca Al-Quran, waktu maghrib kita baca Al-Quran, waktu subuh kita baca Al-Quran. Walaupun kita hanya baca sedikit, walaupun hanya seayat-seayat, itu jauh lebih baik, lebih afdal ketimbang kita membaca Al-Quran hanya pada satu saat saja, tetapi tidak dengan secara rutinitas, tidak secara terus-menerus. Jadilah kita orang yang gemar membaca Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah juga pernah bersabda yang maksudnya begini, saudaraku, seseorang yang membaca Al-Quran sekalipun terbata-bata, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Seseorang yang membaca Al-Quran sekalipun dia membacanya terbata-bata, karena memang mereka baru belajar Al-Quran, walaupun dia membaca Al-Quran dalam keadaan kadang-kadang salah, tetapi dia terus belajar dan belajar, dia akan mendapatkan 2 pahala kata Rasulullah. Yang pertama pahala belajar Al-Quran, yang kedua dia mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Maka untuk itu, marilah kita jangan segan-segan, marilah kita menjadi insan-insan penggemar Al-Quran, karena surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merindukan orang yang gemar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, saudara-saudariku, golongan kedua yang dirindukan surga adalah orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga tutur katanya, orang yang menjaga ucapannya, orang yang menjaga lidahnya. Maka dalam hal ini tentu ada benarnya lah perkataan orang ulama, orang-orang bijak mengatakan, as-salamatul insan bihifzil lisan. Keselamatan manusia ya tergantung pada bagaimana dia memelihara lisannya. Ada lagi ungkapan pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu. Artinya orang bisa saja celaka apabila tergelincir lidahnya. Artinya apa? Kita disuruh untuk memelihara lisan kita. Kita pelihara daripada ghibah, kita pelihara daripada perkataan-perkataan kotor, kita pelihara lidah kita daripada ucapan fahisyah yang keji, ucapan memaki, ucapan mencaci. Maka peliharalah lisanmu. Bahkan dalam satu hadis baginda Rasul Muhammad SAW pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslima min lisani wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang menjaga keselamatan muslim yang lain, min lisanihi wa yadihi, daripada lisannya dan daripada tangannya. Artinya saudaraku, bahwa mukmin yang baik, seorang muslim yang baik adalah muslim yang menyelamatkan muslim yang lain daripada lisannya dan daripada tangannya. Janganlah kita menyakiti hati dan perasaan saudara. Janganlah kita menyakiti hati dan perasaan saudara-saudari kita dengan lisan kita dan dengan tangan kita. Muslim yang baik adalah muslim
yang menjaga keselamatan saudaranya sesama muslim, sesama saudaranya daripada lidahnya dan tangannya. Karena saudara-saudariku, apabila kita mampu menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita untuk tidak menyakiti saudara-saudari kita, maka itulah manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga saudaraku adalah orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang gemar memberi makan orang yang lapar. Orang yang suka membantu saudaranya yang membutuhkan bantuan. Orang yang suka memberi makan fakir miskin. Bahkan saudaraku, dalam Al-Quran Allah berfirman yang maksudnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Adalah orang yang termasuk pendusta agama, adalah orang yang tidak memberi makan fakir miskin, orang yang tidak suka menyantuni orang yang membutuhkan. Maka untuk itu, apabila antum ingin menjadi golongan manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka berilah makanan orang yang kelaparan. Artinya bantulah orang yang membutuhkan bantuan. Kemudian saudara-saudariku, yang keempat, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kita tahu orang berpuasa dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita menyongsong bulan Ramadan dengan hati yang sukacita, yang penuh kegembiraan untuk bersiap-siap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran." Barang siapa yang bersuka cita, bergembira hatinya dengan persiapan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka Allah haramkan api neraka membakar jasadnya. Masya Allah, tabarakallah. 4 golongan inilah yang menjadi golongan yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang memelihara lisannya, yang menjaga tutur katanya. Yang ketiga, saudaraku, orang yang suka memberi makan orang yang kelaparan, atau orang yang suka menolong saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Kemudian yang keempat, saudaraku, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Insya Allah kita semua menjadi insan-insan, manusia muslim, manusia mukmin yang selalu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini video singkat dari saya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang dirindukan surga, insya Allah. Lebih dan kurang mohon maaf. Ila liqa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.